Ada apa dengan perlawanan Pattimura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 4 yang beranggotakan aku, Anindya Putri Devana nomor absen 4. Nama saya Fatan Yazid Satriani, absen 12. Kami Gaizati Hanifa, absen 16. Namaku Maira Cahyawati, nomor absen 20. Naura Alika, absen 28. Dan pada video ini kami akan menjelaskan tentang perlawanan Pattimura. Selamat menyaksikan. Ada banyak nama pahlawan nasional yang berjasa kepada bangsa Indonesia. Salah satunya itu adalah Pattimura. Nah, sebenarnya siapa sih Pattimura itu? Pastinya kita semua pernah lihat kan pahlawan yang wajahnya itu tertampang pada uang Rp1.000 lama. Nah, itulah Kapten Pattimura. Beliau adalah pahlawan yang berjuang melawan penjajahan Belanda di tanah Maluku. Maluku merupakan salah satu daerah yang pernah dijajah oleh Belanda karena hasil rempah-rempahnya yang berkualitas dan melimpah. Maluku menjadi poros perdagangan rempah dunia dengan cengkih dan pala sebagai barang dagangan utamanya. Hal ini membuat Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah hingga saat ini. Kekayaan rempah ini pun menjadi daya tarik bangsa-bangsa Eropa yang pada akhirnya menguasai Maluku, dimulai dari Portugis dan terakhir Belanda. Selama diduduki oleh Belanda, rakyat Maluku mengalami banyak penindasan. Kapiten Pattimura atau Pattimura lahir pada 8 Juni 1783 di Haria, Saparua, Maluku Tengah. Beliau lahir di keluarga Matulesi dengan nama asli Thomas Matulesi. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Pattimura memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes. Pattimura lahir dari keturunan bangsawan dari Raja Sahulau. Raja Sahulau adalah pemimpin dari sebuah kerajaan yang terletak di Teluk Seram Selatan. Sebelum maju dalam peperangan melawan VOC, Pattimura pernah berkarir di militer sebagai mantan sersan militer Inggris. Nama beliau semakin dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda di Perang Pattimura. Selanjutnya, latar belakang perlawanan Pattimura. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura dilatar belakangi oleh tindakan Belanda yang melalui VOC menjajah bumi Nusantara selama bertahun-tahun dengan mengambil keuntungan dan menindas rakyat. Praktik penindasan kolonialisme yang dilakukan Belanda sangat beragam, mulai dari kerja paksa, monopoli perdagangan, pelayaran hongi, hingga ekstirpasi. Di Maluku, praktik penindasan oleh Belanda berlangsung selama 200 tahun lamanya. Selama waktu tersebut, rakyat memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Meskipun bisa dikategorikan sebagai produsen rempah yang utama, namun nyatanya, rakyat Maluku tidak mendapat keuntungan apapun dari sisi ekonomi. Sebaliknya, rakyat Maluku justru semakin menderita akibat kebijakan Belanda seperti pajak yang berat serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Indonesia lainnya. Selain dari segi ekonomi, penindasan yang dilakukan Belanda juga mengakibatkan kerugian di sisi politis, sosial, hingga psikologis. Akibatnya, sejak abad ke-17 hingga 18, ketika Belanda kembali menguasai Maluku, rakyat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Inggris mengambil alih kependudukan Maluku dari Belanda untuk kedua kalinya, yaitu pada tahun 1810 sampai 1817. Namun, dengan adanya Convention of London, daerah Maluku diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Rakyat Maluku banyak yang merasa trauma dengan penindasan pada masa VOC. Akibatnya, rakyat menolak dengan tegas atas kembalinya Belanda ke Maluku. Penolakan tersebut disertai dengan pembuatan proklamasi Haria dan keberatan Hartono yang disusun oleh Pattimura. Perlawanan rakyat Maluku pecah setelah Belanda memaksakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoop. Pattimura dipilih sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan dalam musyawarah dan konsolidasi kekuatan. Thomas Matulesi atau Pattimura dikukuhkan sebagai kapitan besar dalam upacara adat saat rapat umum di Baileu, Negeri Haria pada 7 Mei 1817. Beliau kemudian memilih beberapa orang yang juga berjiwa ksatria, yaitu Anthony Rebok, Philip Satimahina, Lucas Celano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia dan Sarasa Sanaki, Marta Kristina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Kemudian, Pattimura bersama dengan Philip Satumahina dan Lucas Celano menyerbu ke Benteng Durstede. Berita tentang jatuhnya Benteng Durstede dan penyerangan pasukan Pattimura menggoncang pemerintah Belanda di kota Ambon.
Mendengar berita tersebut, Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard mengutus Mayor Betjes bersama pasukan militer yang besar ke Saparua. Ekspedisi ini kemudian disebut dengan Ekspedisi Betjes. Mengetahui datangnya pasukan Belanda, Kapitan Patimura dengan segera mengatur taktik dan strategi pertempuran. Bersama dengan pasukan rakyat Maluku sebanyak sekitar 1.000 orang, Patimura berhasil menaklukkan pasukan Belanda. Pasukan rakyat diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Melalui rapat raksasa yang diadakan di Haria pada 20 Mei 1817, diadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Strategi perlawanan Patimura dan rakyat Maluku. Rakyat Maluku pada Mei 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Pada pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Matulesi yang tadinya berkas Korps Ambon menjadi Kapiten Patimura. Lalu, strategi apa yang digunakan oleh Patimura? Strategi yang digunakan oleh Patimura di Maluku untuk melawan Belanda adalah strategi perang gerilya. Strategi ini berbentuk perang berpindah-pindah dan secara bersembunyian untuk melakukan serangan secara tiba-tiba terhadap musuh. Strategi ini diterapkan pada Perang Saparua. Pada tanggal 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Patimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dustet dan menewaskan kepala residen Saparua yang bernama Van den Berg beserta pasukannya. Setelah itu, Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng Dustet tersebut dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada tanggal 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Betjes menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng Dustet di Saparua tersebut dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Selain itu, kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatamono, Witu, Haruku, Waisisil, dan Larike. Untuk menekan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kapiten Patimura, Belanda kembali mengirim armada pasukan yang kuat. Sebuah armada kuat yang dipimpin oleh Oberst de Groot dikirim menuju Saparua pada 4 Juli 1817 dengan tujuan menjalankan vandalisme. Seluruh negeri di Jazirah Hatawono di bumi hanguskan. Tidak berhenti dengan tindakan tersebut, Belanda juga menjalankan siasat berunding, serangan mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba secara silih berganti. Bahkan untuk menaklukkan perjuangan rakyat Maluku, Belanda melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Letnan Petersen berhasil menyergap Patimura dan Philip Satumahina pada tanggal 11 November 1817 dengan dibantu beberapa orang pengkhianat. Perjuangan Patimura bersama tokoh perjuangan rakyat Maluku lainnya berakhir setelah ditangkap dan dihukum dengan hukuman gantung pada tanggal 16 Desember 1817. Untuk menghormati jasa dan pengorbanannya, pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan Kapiten Patimura sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan, yaitu pahlawan nasional Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan.